転生 Halo semua, kembali lagi bersama gue Fatri Ibnu Hamdi di channel Bang Fat tentunya. Dan seperti judulnya ya, di video kali ini gue sedikit bahas Manga Black Clover chapter 284. By the way, seperti biasa, sebelum kita masuk ke bahasan, gue mau ngingetin lagi nih guys. Buat kalian semua yang belum subscribe, please subscribe dulu. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya ya, biar nggak ketinggalan video-video baru dari gue. Jangan lupa juga share, biar banyak wibu atau anime lovers yang tahu tentang channel ini. Oke, mantap. Oke guys, jadi seperti yang kita tahu pada chapter sebelumnya, di chapter 283, kita tahu sebelumnya pasukan aliansi kerajaan Heart Clover sudah sampai di kerajaan Spade guys. Kedatangan mereka tentunya menjadi bala bantuan yang sangat berguna untuk melawan balik musuh dan juga para iblis. Nah, itu artinya pada chapter kali ini kita akan mulai melihat mereka ikut dalam pertempuran guys. Apakah akan ada kejutan yang diberikan oleh pasukan aliansi kerajaan Clover Heart ini? Dan apakah akan ada jurus-jurus epic yang mereka lakukan? Sabar dulu guys, karena seperti biasa di sini gue udah mengumpulkan beberapa poin-poin penting serta kejadian menarik yang bisa kita bahas di pembahasan kali ini tentunya. Kalau gitu langsung aja pertama, kemunculan Dryad. Oke, jadi pada awal chapter di sini kita diperlihatkan sedikit flashback masa-masa latihan pasukan aliansi kerajaan Heart Clover di desa Elysia. Dan di awal chapter kita langsung diperlihatkan visual atau kemunculan dari Dryad guys. Seperti udah pernah gue bahas sebelumnya ya, Dryad ini adalah ras dewi penjaga hutan, atau bisa dibilang dia adalah guardiannya hutan guys. Dan seperti yang sudah kita duga, visual dari Dryad ini sendiri sama seperti kebanyakan Dryad di anime-anime lain, yaitu sosok perempuan yang pakaiannya diselimuti oleh tumbuhan-tumbuhan. Benar-benar menampilkan kesan bahwa sosok ini sangat dekat dengan alam guys. Di sini kita juga mendapatkan fakta bahwa ternyata si Dryad ini bisa meramalkan masa depan. Dan dia pun ternyata juga sudah meramal tragedi terbukanya gerbang Underworld serta iblis-iblis yang keluar. Itulah yang menjadi alasan si Dryad ini mau bekerja sama dengan memperbolehkan desa Elysia sebagai tempat latihan pasukan aliansi kerajaan Heart Clover. Karena kalau iblis muncul berbondong-bondong ke dunia ini, gak ada yang basmi guys. Ujung-ujungnya desa Elysia kena-kena juga gitu, kerepotan-kerepotan juga. Makanya si Dryad ini mau kerja sama. Oh ya guys, kalau kita lihat ya dari manganya, sepertinya sosok Dryad ini memiliki sifat yang family friendly serta easy going. Itu bisa kita lihat dari ekspresi wajahnya yang selalu menebar senyum saat berbicara. Leopold, Mimosa, dan Noelle pun sampai heran gitu. Ternyata sosok Dryad ini tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Sifatnya jauh dari yang mereka bayangkan. Ya mungkin namanya guardian, mungkin si Noelle ya mikirnya kalau si sosok Dryad ini bakal ngeri gitu ya. Cuman ternyata enggak. Lanjut yang kedua, latihan dimulai. Mempelajari True Magic dan Ultimate Magic. Oke, selanjutnya mereka mulai membicarakan latihan yang akan dilakukan serta teknik apa yang akan mereka pelajari guys. Seperti yang sudah kita tahu, mentor dalam latihan kali ini adalah para elf, lebih tepatnya Patri dan Raya. Di sini Patri menjelaskan bahwa mereka semua akan mempelajari teknik yang bernama Ultimate Magic. Ultimate Magic adalah manifestasi dari seluruh kekuatan sihir dalam diri seseorang. Dalam kata lain, sihir ini adalah esensi dari sihir milik penyihir itu sendiri. Atau bahasa gampangnya, Ultimate Magic ini adalah teknik untuk mengeluarkan potensi terkuat dari sihir seseorang guys. Itu bahasa gampangnya. Dan Ultimate Magic ini bersifat unik bagi tiap individu. Kenapa unik? Ya karena kan setiap orang memiliki elemen sihir yang berbeda, serta pengembangan juga pembentukan sihir mereka masing-masing berbeda guys. Contohnya Noelle memiliki sihir air, Mimosa memiliki sihir tanaman. Nah, karena elemen sihir mereka berbeda, tentunya Ultimate Magic mereka juga berbeda. Orang yang memiliki elemen sama pun, Ultimate Magic-nya juga bisa saja berbeda guys. Contohnya, Luck dan Gajah. Mereka berdua sama-sama memiliki elemen petir. Tapi bentuk dari Ultimate Magic mereka berdua pasti berbeda. Karena sifat sihir mereka atau pembentukan sihir mereka itu berbeda guys. Sihir petir gajah umumnya bertipe pelepasan. Sedangkan sihir petirnya Luck itu bertipe kekuatan. Yang mana itu bisa membuat teknik serang di tangan dan juga kakinya. 私は放出系の魔法が得意だからそれで済みましたが、あなたが得意なのは武装系の魔法。術式を手元足元に瞬時に作り出せる。 Nah, itulah mengapa Ultimate Magic ini bisa dikatakan unik, karena setiap orang sifat sihirnya pun berbeda-beda guys. Walaupun sekalipun elemennya sama, pasti Ultimate Magic-nya berbeda. Normalnya ya, yang bisa menggunakan teknik Ultimate Magic ini hanyalah ras yang memiliki mana melimpah. Contohnya aja ras elf. Kenapa ras manusia nggak bisa?
Ya soalnya sihir bawaan manusia atau pasif magicnya manusia itu bisa dibilang sedikit dibandingkan dengan ras lain, dibandingkan dengan ras elf. Tapi untungnya mereka sudah bisa menguasai teknik mana metode. Yang dimana kita tahu, teknik mana metode ini dapat membuat penggunanya menggunakan atau mengambil mana yang ada pada alam. Jadi, orang yang tadinya mana bawaan atau sihirnya itu sedikit, dengan menggunakan teknik mana metode, mananya bisa menjadi banyak guys, bisa menjadi melimpah. Nah, seperti kita tahu juga, berkat penggunaan mana metode, para aliansi kerajaan Cloverheart ini akhirnya bisa menguasai teknik True Magic. Nah, pada umumnya, teknik True Magic ini aja sudah melampaui kekuatan dari Passive Magicnya atau sihir bawaannya manusia. Nah, kalau True Magic aja bisa mereka kuasai, itu artinya mereka bisa menguasai kekuatan sihir yang lebih besar dari sihir bawaan mereka. Dalam kata lain, mereka juga punya potensi untuk bisa menguasai Ultimate Magic, guys. Biar simple, gue bikin urutannya aja deh. Pada umumnya, manusia hanya bisa menggunakan sihir bawaan mereka aja, atau biasa yang kita sebut Passive Magic. Nah, di atasnya Passive Magic ini ada tingkatan lagi nih, yaitu True Magic. Nah, di atasnya True Magic ada tingkatan lagi, yaitu Ultimate Magic. Jadi perlu kalian ingat ya urutannya. Passive Magic, True Magic, dan yang terakhir Ultimate Magic. Jadi latihan mereka dalam 6 bulan ini atau setengah tahun ini untuk menguasai mana metode itu nggak sia-sia, guys. Karena berawal dari teknik mana metode, mereka semua akhirnya bisa mengembangkan kekuatan sihir mereka lebih jauh lagi, lebih jauh dari Passive Magic mereka. Contohnya kayak True Magic dan juga Ultimate Magic. Lanjut yang ketiga, serangan gabungan True Magic. Oke, selanjutnya kita kembali ke medan pertempuran. Seperti yang kita tahu guys, sejak menjalani latihan di Kerajaan Heart, para pasukan aliansi Heart Clover ini bisa dibilang sudah menguasai teknik yang bernama True Magic. Dan bisa kita lihat di sini, para pasukan aliansi Heart Clover melancarkan serangan gabungan True Magic kepada para iblis. Dan ini tuh keren banget guys, gila, epic parah. Dan gue yakin sih kalau ini dianimasikan nanti, ini akan menjadi salah satu adegan yang bikin goosebump gitu, yang bikin merinding gitu. Walaupun terlihat simple, tapi ini tuh keren parah coy. Ditambah lagi ada gambar atau panel-panel dari masing-masing penyerangnya. Wah, ini gila, gokil parah sih. Tapi sayang guys, kita harus menunggu lebih lama lagi untuk melihat adegan ini dianimasikan. Kenapa? Ya karena seperti kita tahu, anime Black Clover itu akan hiatus di episode 170. Dan kita nggak tahu kapan ditayangin lagi gitu. Jadi ya sabar-sabar aja ya. Oke, kita lanjut. Nggak cuma keren, tapi serangan True Magic ini juga memiliki sesuatu yang spesial guys. Apa itu? Ya, yang spesial dari True Magic ini, True Magic ini tidak melukai manusia atau teman, melainkan hanya menyerang dan melukai para iblis aja guys. Jadi yang melakukan serangan ini pun nggak bakal takut bakal salah target, karena temannya mereka nggak bakal bisa dilukai. Dan akibat serangan ini, sebagian besar iblis tingkat rendah telah dikalahkan guys. Oh iya, serangan ini juga lah yang sebelumnya dilakukan di chapter 283. Lanjut yang keempat, kemunculan iblis tingkat tengah. Oke, seperti kita tahu sebelumnya, para iblis tingkat rendah sebagian sudah musnah akibat serangan gabungan True Magic yang dilakukan pasukan aliansi Cloverheart. Tapi masalah belum selesai sampai di situ guys. Kekalahan iblis tingkat rendah ternyata memicu iblis yang lebih kuat untuk muncul. Ya, di sini telah muncul iblis yang auranya jauh lebih kuat dan juga pekat guys, yaitu iblis tingkat tengah. Terlihat ada 4 iblis tingkat tengah yang muncul di chapter kali ini. Dan seperti yang kita tahu ya, yang namanya iblis bentuknya pun aneh-aneh guys. Ada yang matanya 3, ada yang gak punya sayap, ada yang kakinya kocak. Kayak gitulah pokoknya iblis. Iblis tingkat menengah ini tentunya berbeda dengan iblis tingkat rendah yang sebelumnya mereka lawan. Seperti dikatakan Dryad, untuk iblis tingkat rendah itu bisa aja dibasmi dengan kekuatan sihir besar walaupun bukan Arcane States. Bagi yang bukan berada di tingkat Arcane State, tentunya akan sangat kesusahan untuk melawan para iblis guys. Lalu bagaimana cara mengalahkan mereka? Apakah nggak ada? Apakah harus Arcane States? Cara mengalahkan mereka adalah dengan memakai kekuatan sihir yang lebih besar dari True Magic, yaitu Ultimate Magic. Yang dimana aksi dari Ultimate Magic ini akan kita bahas pada poin pembahasan selanjutnya. Lanjut yang kelima, Ultimate Magic Luck. Oke, jadi seperti kita tahu, iblis tingkat menengah telah muncul di chapter kali ini. Karena levelnya lebih tinggi, tentu nggak bisa dong mengalahkan iblis tingkat tengah dengan serangan yang sebelumnya.
Untuk mengalahkannya, mereka harus memerlukan serangan atau kekuatan yang lebih kuat, yaitu dengan Ultimate Magic. Nah, pas banget nih guys, di sini kita melihat Lux sebagai orang pertama yang akan menggunakan teknik Ultimate Magic. Dan sungguh di luar dugaan guys, sungguh di luar dugaan serta sungguh luar biasa gitu. Para iblis tingkat tengah, para iblis tingkat menengah ini pun tidak berdaya di hadapan Ultimate Magic-nya Lux guys. Gila, ini bener-bener gokil sih, bener-bener epic, kacau gitu. Seperti kita lihat gitu, di sini Lux bergerak dengan kecepatan yang super cepat, bahkan nggak ngasih jeda buat si iblis nyerang. Dan yang lebih epicnya lagi, dalam sekejap, dalam satu serangan, di sini Lux berhasil mengalahkan 4 iblis sekaligus. 4 iblis tingkat menengah sekaligus dikalahkan oleh Lux guys. Keempat-empatnya tewas seketika, padahal kita tahu si Lux ini sihirnya bukan tingkat arken, melainkan tingkat 0. Nah, dari adegan ini bisa kita bayangkan betapa kuatnya kekuatan Ultimate Magic. Bahkan iblis tingkat menengah pun gak ada apa-apanya di hadapan Ultimate Magic guys. Yang itu berarti kekuatan Ultimate Magic ini memang disiapkan untuk melawan iblis tingkat atas. Dan inget guys, ini baru Lux aja loh, baru Lux aja, yang lain-lain belum. Wah gila, gue gak bakal kebayang sih bakal sekuat apa gitu. Tapi gue paling gak sabar untuk melihat Ultimate Magic-nya Noelle. Dari ketiga trio yang lawan Dark Triad, kita udah ngeliat nih perubahannya si Yuno, kita udah lihat. Perubahannya si Asta, kita udah lihat. Tinggal Noelle nih. Akan seperti apa Ultimate Magic-nya, gue penasaran banget. Kalau kalian penasaran Ultimate Magic-nya siapa guys, coba tulis di komen, oke? Dan yang keenam, Nuts dalam bahaya. Oke, pada panel-panel akhir, kita melihat situasi yang tidak menguntungkan bagi Nuts. Ternyata, kekhawatiran Gimodelo di chapter sebelumnya menjadi kenyataan, guys. Seperti kita lihat di sini Nuts terdiam tidak berdaya di hadapan iblis tingkat atas, di hadapan Lilith dan juga Nahama. Di sini Nuts seperti ditahan oleh benda runcing seperti es ya, tapi anehnya es ini juga terbakar, guys. Jadi ada kemungkinan es dan api ini adalah sihir dari Lilith dan juga Nahama, guys. Walaupun sihir mereka hanya bersifat elemen, tapi yang namanya iblis tingkat atas pasti elemennya sudah berada di tingkatan atau di level yang berbeda, guys. Bahkan Nuts pun sampai terpojok di sini. Apakah di sini Nuts akan mati? Kalau menurut gue sendiri sih ya, sepertinya masih terlalu awal untuk Nuts mati, guys. Masih ada 2 iblis lagi yang belum Nuts gunakan di perang kali ini, yaitu Gimodelo, karena si Gimodelo ini masih sama Asta. Terus yang kedua, iblis yang berbentuk seperti burung, guys. Jadi kita tunggu aja kelanjutan dari nasib si Nuts ini. Apakah dia akan menggunakan kekuatan baru ataukah akan ada bantuan yang datang. Ya, itu aja sedikit video bahasan tentang manga Black Clover chapter 284. By the way, sorry sedikit ya kalau suara gua agak serak-serak guys, soalnya emang lagi nggak enak tenggorokan gua. By the way, sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata, maaf, dan sekiranya yang kurang bisa kalian sendiri kolom komentar. Oke, dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe, karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini, dan gue pun juga makin semangat bikin video ke depannya. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Jangan lupa untuk like dan share juga. Terus juga aktifkan follow IG gue di @fatur198 tentunya. Pokoknya stay tune terus, tunggu video selanjutnya, dan terima kasih, dadah.